Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupon Siti Sadah, guru Akidah Akhlak di MTS Negeri 12 Tasikmalaya. Saya juga merupakan peserta didik pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan Bas 3 Kemenag tahun 2025 di LPTK UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Adhari, Padang Simpuan dengan nomor induk mahasiswa 25211011396. Pada hari ini, hari Jumat 10 Oktober 2025, saya akan mempersembahkan uji kinerja praktek pembelajaran dengan tema adab, sholat, dan zikir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kalian sudah menuju pembelajaran yang ke jam terakhir. Jam terakhir kalian harus tetap semangat. Masih semangat? Masih. Nah, sebelum membuka pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ayo coba pimpin doanya siapa? Sebelum belajar, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, selanjutnya di sini gua akan absen dulu ya. Coba. Mila, ada. Aisyah, Desta, Maya, Salma, Hana, Wulan, Silvi, Tiasri. Sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu Nusantara, lagu kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia yang cinta tanah air. Silakan untuk berdiri menyanyikan lagu kebangsaan kita. Silakan berdiri semuanya. 1, 2, 3. Indonesia tanah
dulu semuanya. Lanjut kita ice cream dulu ya. Nah, biar tambah semangat. Jadi kita creamnya yaitu tepuk semangat atau tepuk dang 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 ding 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 dung dung dung. Coba tangannya semangat, ayo semangat. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang. Ding ding. Dung dung. Aha aha ha. Aha aha ha. Aha aha. Semangat. Alhamdulillah. Nah, kita langsung ke materi yang selanjutnya, yaitu materi yang kemarin bab 3 minggu kemarin kita sudah menyampaikan apa? Coba siapa yang tahu? Saya Bu. Coba Salma, bab yang kemarin tentang apa? Istiqomah. Berdiri dong Salma, berdiri. Istiqomah, taat, taubat dan ikhlas. Nah, kemarin kita membahas tentang istiqomah, taat, taubat, dan ikhlas. Dan sekarang kita ke bab yang berikutnya, yaitu tentang adab, sholat, dan berzikir. Nah, apakah kalian tahu tentang adab sholat dan berzikir? Nah, tentunya kalian harus tahu apa adab sholat dan zikir. Karena kalau kita mempunyai adab dan sholat dan berzikir, maka kehidupan kita akan senantiasa diridhoi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalian sebagai siswa-siswi harus mempunyai konsep dasar untuk kalian, yaitu tujuan pembelajaran yang harus dimiliki oleh kalian. Yang pertama, menjelaskan pengertian adab sholat dan adab zikir dengan benar. Jadi kalian itu harus bisa atau mampu untuk memahami poin-poin seperti ini, yaitu menjelaskan pengertian adab sholat dan zikir. Dan yang kedua, mengidentifikasi minimal 4 bentuk adab sholat. Ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian miliki. Nah, sebelum mengisi LKPD, kita akan simak video ya. Video tentang mengapa adab itu penting.
Alhamdulillah kita sudah menyimak video tentang adab sholat dan zikir. Nah, bagaimana kalian setelah melihat video tentang adab dan sholat zikir itu? Apakah ilmu semakin bertambah? Semangat untuk sholat? Semangat untuk berzikir? Semangat. Karena kita sebagai umat Islam senantiasa sholat dan mengerjakan selanjutnya zikir. Nah, setelah itu Ibu akan membagikan tugas berkelompok. Bagaimana kalian menyikapi video tersebut, lalu gambarkan kepada yang materi ini. Sudah? Alhamdulillah sudah ya. Semuanya sudah? Sudah. Bagus. Coba kumpulkan ya setiap kelompok. Ini kelompok apa? Kelompok 1. Ini kelompok 2. Silakan.
3. Coba kelompok 2 untuk ke depan memprestasikan hasil dari kalian yang sudah tadi tulis ujian. Silakan. Selanjutnya kelompok 1 depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini akan menyampaikan pendapat dari kelompok 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan adat sholat dan adat zikir. Apa perbedaannya dengan rukun atau sunnah? Adat sholat adalah bersiap-siap berwudu sempurna karena Allah. Adat zikir ikhlas karena Allah, menghadirkan hati dan pikiran. Tuliskan 4 adat utama dalam melaksanakan sholat serta berikan 1 contoh praktik dari setiap adat tersebut. Sholat di awal waktu, tumaninah, khusyuk, pakaian yang bersih dan baik. Tuliskan 4 adat utama dalam berzikir serta berikan 1 contoh praktik dari setiap adat tersebut. 1. Ikhlas. 2. Mengikuti sunnah. 3. Memaklumi makna. 4. Pakai pakaian halal. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tepuk tangan semuanya untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini dan rekan saya bernama Rosa. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jelaskan apa yang dimaksud dengan adab sholat dan adab zikir. Apa perbedaannya dengan rukun atau sunnah? Adab sholat adalah bersiap-siap berwudu sempurna karena Allah. Adab zikir ikhlas karena Allah, menghadirkan hati dan pikiran. Tuliskan 4 adab utama dalam melaksanakan sholat, serta berikan 1 contoh praktik dari setiap adab tersebut. A. Saat di awal waktu. B. Tumaninah. C. khusyuk. D. Pakaian yang bersih atau baik. Tuliskan 4 adab utama dalam berzikir, serta berikan 1 contoh praktik dari setiap adab tersebut. Ikhlas, mengikuti sunat, memaklumi makna, memakai pakaian halal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita tepuk tangan untuk kelompok yang ketiga. Selanjutnya tentang adab-adab dalam sholat. Nah, di sini ada adab-adab dalam sholat. Yang pertama, sholat awal waktu, tidak mengulur waktu sholat. Dan yang kedua yaitu tumaninah. Tumaninah, tenang dan diam sejenak di setiap gerakan. Terus yang selanjutnya khusyuk. Khusyuk menghadirkan Allah dalam hati dan pikiran. Selanjutnya apa? Pakaian
sini kalian harus memahami tentang adab-adab dalam sholat. Itu ada 6. Selanjutnya hadis atau ayat Al-Quran tentang khusyuk dalam sholat, yaitu tertera dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 2. Bacaannya kalian sudah lihat semuanya? Lihat? Coba bacakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un qad aflahal mu'minun. Yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang bersyukur dalam setiapnya. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu adab dalam berzikir. Adab dalam berzikir yaitu mempunyai poin keempat, yaitu 1. Ikhlas, 2. Mengikuti sunnah, 3. Memahami makna, 4. Makan pakaian halal. Nah, dari keempat tersebut kita harus menaati atau melaksanakan adab dalam berzikir. Adab dalam berzikir itu yaitu ikhlas, niat semata-mata mengharapkan ridho Allah, tidak riya ingin dipuji. Jadi kalian dalam melakukan sholat tidak boleh hanya untuk riya, ikhlas, niat karena Allah. Dan yang kedua, mengikuti sunnah. Apa itu sunnah? Nah, sunnah yaitu tentang zikir. Zikir itu sunnah, bukan rukun ya. Kalau sunnah berarti siapa saja yang boleh mengerjakan atau tidak boleh juga. Tapi kita sebagai siswa yang tahu adab tentang sholat dan zikir harus melakukan zikir tersebut. Nah, yang ketiga, memahami makna, merenungi arti lafaz yang diucapkan, tidak sekedar lisan. Jadi kalian dalam berzikir itu harus mengucapkan zikir-zikir Allah seperti apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, serta melanjutkan sholawat Nabi. Itu ada aturan-aturannya dalam berzikir, yaitu melafazkan subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, la ilaha illallah 33 kali, dan yang lain-lainnya. Nah, lanjut ke dalam materi selanjutnya, yaitu makan pakaian halal, menjaga kebersihan. Jadi kalian sholat itu harus mempunyai tempat atau pakaian yang bersih, tubuh juga yang bersih. Maka itu adalah rukun atau sunnah dari adab dalam berzikir. Ayat Al-Quran tentang berzikir, surah Al-Araf ayat 205, yang bunyinya wadhkuru rabbaka fi nafsika tadarru'an awafat wadunul hazri minal qawli bil ghudu wal asyali tuknu man afilin. Yang artinya, coba
bagaimana kesimpulan ada tentang sholat dan zikir itu ada empat. Coba kelompok 2 siapa yang akan menyimpulkan materi tersebut? Coba berdiri. Di awal waktu kemaninan, khusyuk, pakaian yang bersih atau baik. Nah, kesimpulan dari adab sholat dan zikir itu ada dalam surah. Coba ada dalam surah apa? Berdiri. Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Nah, itu ada dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Selanjutnya, kelompok ini dalam surah apa saja ada sholat dan zikir itu? Al-Araf ayat 205. Nah, kalian sudah paham dari materi tersebut? Selanjutnya, HP-nya dikeluarkan semuanya. Tugasnya Ibu akan kirim ke grup masing-masing ya. Coba dilihat. Linknya tertera dalam barcode ini yang ada sudah disediakan. Coba dibuka ya. Nah, sudah kebuka soalnya? Alhamdulillah.